Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Serafina Sitinja, NPM 1901010011. Baiklah, di sini saya akan meringkas materi yang baru saja Bapak sampaikan mengenai A. Pengertian menulis di kelas tinggi, B. Tujuan menulis di kelas tinggi, C. Jenis-jenis menulis pembelajaran di kelas tinggi, D. Metode menulis di kelas tinggi, E. Pendekatan pembelajaran di kelas tinggi, F. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi, dan G. Tahap-tahap menulis di kelas tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan A. Pengertian menulis di kelas tinggi. Pembelajaran menulis di kelas tinggi diarahkan pada kegiatan menulis selanjutan. Dalam kegiatan menulis, lanjutan siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menulisnya dalam bentuk yang lebih beragam. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis dalam bentuk yang lebih beragam, seperti menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. B. Tujuan menulis di kelas tinggi. Tujuan menulis yaitu menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Fungsi menulis. Fungsi menulis yaitu agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. C. Jenis-jenis menulis. Pembelajaran menulis di SD kelas tinggi dibedakan berdasarkan jenis tulisannya. Menulis dibedakan menjadi 4, yaitu menulis deskripsi, menulis narasi, menulis argumentasi, dan menulis eksposisi. Dan satu lagi jenis tulisan yaitu persuasi. D. Metode menulis di kelas tinggi. A. Metode. Metode pembelajaran menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya aspek keterampilan menulis. Metode yang dapat digunakan yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah keunggulan, seperti melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja kelemahan. Yang kedua, picture and picture. Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Langkah-langkahnya seperti yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. G. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi yang pertama yaitu mengamati. Dalam kegiatan ini, para siswa diberi kesempatan untuk menatap sebuah benda atau objek tertentu dengan teliti. Sebaiknya pada waktu proses pengamatan ini, pada siswa mencatat hal-hal yang sangat perlu yang nantinya dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan dalam penulis. Misalnya,
Pada pagi hari anak-anak disuruh mengamati bagaimana keindahan alam ketika matahari terbit. Pokok-pokok pikiran yang perlu dicatat yaitu jam berapa matahari mulai terbit di tempat pengamatan. Yang kedua, di mana tempat pengamatan itu? Yang ketiga, bagaimana kesan yang timbul setelah melihat matahari terbit? Kedua, menggolongkan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses kedua ini adalah menggolongkan atau mencari persamaan, perbedaan atau mengelompokkan sesuatu yang berkaitan dengan contoh di atas. Termasuk dalam menggolongkan dapat mengelompokkan kata-kata yang dapat digunakan sebagai penulisan pokok-pokok atau pikiran yang mengelompokkan jenis karangan yang suatu objeknya dapat diamati. H. Strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis. Yang pertama, model langsung. Seperti menulis. Menulis itu lebih baik dipahami secara keterampilan, bukan sebagai ilmu. Yang kedua, model kebebasan awal dan akhir. Tidak ada satu titik awal yang pasti dari mana pembelajaran menulis harus dimulai. Yang ketiga, model penulis non-linear. G. Tahap-tahap menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Mulai dari menemukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidak terhadapnya membaca. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan. Keempat, tahapan penyuntingan. Pada tahap penyuntingan penulis, mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan ini selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Yang kelima, tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagai tulisan, dengan berbagai pembacaan. Dengan demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih Pak. Selamat siang.